Halo teman-teman, selamat datang di course Mastering Frontend Optimization dengan saya Muhammad Al-Kausar Maktub sebagai instruktur kalian. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang critical rendering path, step by step yang dilaluinya, lalu core web vitals metric apa yang akan kita sering gunakan pada video-video selanjutnya, dan yang terakhir kita juga mengetahui apa impact critical rendering path terhadap core web vitals metric. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit recall tentang React Rendering Pipeline atau bagaimana proses di balik React melakukan renderingnya. Tahapan pada React Rendering Pipeline sendiri terdapat kurang lebih 4 tahapan, yaitu trigger, render, reconcile, dan commit. Pada tahapan pertama, yaitu tahapan trigger, sebuah rendering akan terjadi jika disebabkan oleh sebuah trigger, di mana trigger itu bisa ada dalam dua jenis. Yang pertama, yaitu create root. Jadi, create root ini adalah sebuah function di mana men-trigger initial rendering atau rendering yang pertama kali dilakukan pada saat kita mengakses sebuah halaman. Jadi, ketika kita mengakses sebuah halaman, create root akan dijalankan, dan ini berarti kita telah melakukan atau memanggil trigger bagi React, yang dimana itu akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu render. Adapun tahap kedua atau jenis kedua dalam trigger adalah perubahan state. Untuk contohnya bisa kita lihat di code hotel cart. Jadi ketika kita mengklik tombol like, handling terhadap klik tersebut adalah mengubah state dari yang mungkin tadinya salah menjadi benar dan benar menjadi salah, atau kebalikannya. Dan itu menyebabkan atau menjadi salah satu contoh trigger selanjutnya. Dan trigger tersebut juga menyebabkan proses berlanjut ke tahapan render. Tahap selanjutnya adalah render, di mana ketika terjadi trigger, maka komponen yang mengalami trigger tersebut, contohnya perubahan state, akan menjalankan render function-nya. Jadi katakanlah kita memiliki komponen hotel cart, maka ketika kita mengubah state-nya, komponen ini akan memanggil render function-nya dan membuat sebuah virtual DOM baru atau bentuk objek model dari komponen tersebut. Adapun proses ini terjadi secara rekursif. Jadi sebagai contoh, ketika kita mengakses app.tsx, misal kita mengubah state loading atau hotels atau last item, React akan menjalankan render function dari tiap-tiap komponen yang ada di komponen app yang ada di tree ini. Jadi misalnya di sini ada hotel cart, maka hotel cart pun akan dipanggil untuk dijalankan function renderingnya. Setelah itu, setelah menciptakan sebuah virtual DOM baru dari masing-masing komponen yang menjalankan function render, React akan menjalankan sebuah proses yang bernama reconcile. Pada proses reconcile, React akan membandingkan virtual DOM yang baru dengan versi yang sebelumnya, lalu menjalankan diffing algorithm dalam hal melakukan perbandingan tersebut. Jika terjadi perubahan, maka React akan mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan pada DOM yang asli dengan seminimal mungkin. Jadi tidak keseluruhan perubahan terjadi, tapi hanya yang diperlukan yang akan dilakukan perubahan. Sebagai contoh, pada halaman X4 Hotel, jika kita melakukan like, maka komponen yang lain mungkin akan tetap dijalankan function rendernya. Namun perubahan ke DOM yang asli hanya akan terjadi pada komponen hotel cart yang pertama, di mana perubahan tersebut akan dilakukan pada saat fase commit. Jadi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan akan dijalankan atau di-commit untuk dilakukan oleh React pada fase ini, sehingga perubahan akan terjadi pada DOM yang asli dan terlihat oleh user. Nah, sejauh ini kita telah melakukan sedikit refresh ke proses rendering pipeline yang terjadi di React. Pada video selanjutnya,
kita akan menggunakan Chrome Development Tools dan pelajari beberapa feature yang ada di dalamnya, sekaligus mengetahui cara penggunaan React Profiler untuk menemukan improvement apa yang bisa kita lakukan pada project kita. Oleh karena itu, sampai ketemu di video selanjutnya.